Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Anak Disabilitas Intelektual dan Lamban Belajar, Ibu Renala Tama Ismawiyati, SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al Fikri, NIM 211F10356, kelas A2, Prodi Pendidikan Luar Biasa, Universitas PGRI Argopuro Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresum film yang berjudul Tari Zaman Par. Film Tari Zaman mengisahkan seorang anak yang bernama Ihsan. Dia duduk di bangku kelas 3 SD. Ihsan menderita disleksia yang membuatnya kesulitan dalam belajar, dan dia kesulitan dalam mengenal huruf dan angka. Dia juga susah untuk membedakan antara huruf yang hampir sama seperti B dan D. Ihsan juga susah untuk membedakan kosakata yang hampir sama, misalnya top dan pot. Berbeda dengan adiknya, kakaknya yang bernama Johan. Dia adalah seorang murid yang pintar. Dia menguasai semua pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Ihsan selalu mendapatkan nilai jelek di semua mata pelajarannya. Diketahui juga, nilai Ihsan sangat jelek di semua mata pelajaran, sehingga dia tidak bisa naik ke kelas 4. Pada suatu hari, Ihsan disuruh membaca oleh gurunya. Dia pun membaca dengan perkataan yang beda, sehingga dia diejek gurunya dan disuruh keluar oleh gurunya. Tidak hanya itu, dia juga diejek oleh teman sekelasnya karena dia tidak bisa membaca. Pada saat jam pelajaran pertama berakhir, Ihsan pun keluar dari kelas dan ia berniat untuk bolos karena pelajaran setelah ini ialah matematika. Ihsan memikir pelajaran matematika gurunya lebih kilar daripada guru yang sebelumnya. Ihsan bolos keluar menuju kota. Dia lebih senang dan bereksplorasi kemanapun yang dia mau. Dia melihat lukisan-lukisan karena itu termasuk hobinya. Pulang di rumah, Ihsan bercerita kepada kakaknya bahwa dia membolos. Ihsan pun meminta kakaknya untuk membuatkan surat palsu. Kakaknya yang mendengar itu langsung marah, dan ia pun tidak mau untuk menuliskan surat palsu. Ia pun memarahi Ihsan karena kalau jalan di kota sendiri, takut ada penculik dan ada hal-hal lain yang tidak diinginkan. Keesokan harinya, orang tua Ihsan pun dipanggil oleh guru karena mendapati surat palsu yang ditulis oleh Johan. Orang tua Ihsan pun menanyakan kenakalan apa yang dilakukan oleh Ihsan selain membolos. Kepala sekolah pun berbicara bahwa Ihsan tahun ini tidak bisa naik ke kelas 4 karena banyak kenakalan yang dibuat oleh Ihsan yang membuat gurunya jengkel. Ihsan pun disuruh untuk memperbaiki nilainya. Jika tidak, dan dia masih nakal, bapaknya mengancam bahwa Ihsan akan dimasukkan ke asrama. Pada suatu hari, Ihsan bermain dengan teman-temannya. Ihsan tidak sengaja melempar bola hingga bola itu keluar dari pagar. Akhirnya, Ihsan dan Rajif pun berkelahi. Ihsan mendapat dorongan dan ia jatuh, sehingga kepalanya terluka. Ihsan pun emosi, dan Ihsan menggigit tangan Rajif hingga terluka. Pada saat itu pun, Ihsan pulang sendirian, dan ia merasa bahwa dimanapun dia berada, dia tidak mendapatkan perlakuan dengan baik. Tak berselang lama, Ihsan pun pulang menuju rumah. Dia sudah ditunggu oleh orang tua Rajif untuk meminta pertanggungjawaban karena Rajif terluka. Keadaan Ihsan juga terluka, tetapi ayahnya tidak membela Ihsan. Namun, ia malah menampar keras Ihsan dan mendorong Ihsan hingga dia jatuh. Beda dengan Johan dan ibundanya,
Mereka sangat sayang kepada Ihsan dan dia sangat Ihsan merasa kenyamanan bila di dekat Johan dan ibundanya ketimbang dengan bapaknya. Bapaknya Ihsan pun memutuskan untuk memindahkan Ihsan ke asrama agar sifat pemberontaknya hilang dan dengan harapan Ihsan bisa lebih pintar di sekolah barunya. Dia pun menolak. Dia bilang, tahun depan saja kita masukkan ke asrama. Ihsan pun berjanji tidak akan nakal lagi dan bakal lebih giat belajarnya. Namun, bapaknya tetap kukuh pada keputusan dan akan tetap memasukkan Ihsan ke dalam asrama. Dengan berat hati, ibu Ihsan dan kakaknya harus memastikan agar Ihsan bisa hidup mandiri di sana, meskipun sebenarnya berat hati. Pada hari pertama, Ihsan menangis. Dia tidak nyangka bahwa orang tuanya setega itu memasukkan Ihsan ke dalam asrama. Demikian dengan ibunya. Dia menangis juga. Dia menangis saat melihat video kenangan bersama Ihsan. Tak berbeda dengan sekolah yang dulunya. Ihsan pun di sekolah baru mendapatkan bulian oleh teman-temannya dan gurunya. Pada saat jam pelajaran berlangsung, gurunya pun menjelaskan kepada murid-murid. Namun, Ihsan melihat ke jendela. Menegurnya, Ihsan malah dilempari oleh kapur sebanyak 5 kali. Yang menurut teman-temannya ialah didikan yang kasar bukannya membuat anak itu sadar, tapi malah akan menumpuk rasa dendam di dalam diri sang anak. Untungnya, di kelas Ihsan masih ada satu anak, teman sebangkunya, yang sama sekali nggak pernah ngebully. Malah sebaliknya, dia bernama Raja. Hari Sabtu adalah hari di mana keluarga Ihsan diperbolehkan mengunjungi asrama. Ihsan tidak merasa sedih, karena dia merasa kalau dirinya itu sudah dibuang sama keluarganya. Ihsan bingung, dia cuma bisa lari keliling lapangan, nyampe dia benar-benar capek. Suatu hari, datang seorang guru yang bernama Pak Nihum. Pak Nihum mengajar dengan metode yang santai dan bergairah. Untuk pertama kalinya, di kelas ini memancarkan aura-aura. Untuk pertama kalinya, Pak Nihum mengajar dengan memancarkan aura kebahagiaan yang tidak pernah dirasakan oleh murid-murid selama ini. Tetapi di ruang guru, Pak Nihum mendapatkan sindiran dan kritikan dari guru-guru lainnya karena menurut mereka metode semacam itu tidak efektif di sekolah ini. Kepala sekolah berkata, di sini menyukai kedisiplinan dan mereka beranggapan bahwa metode pembelajaran Pak Nihum ini hanya cocok untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Di Sabtu berikutnya, Ibu Ihsan mengabarkan kalau mereka nggak bisa datang ke asrama karena hari itu ada perlombaan tenis. Ihsan yang udah benar-benar mati rasa, dia hanya diam, lalu menutup teleponnya dengan pergi. Sepertinya dia lagi dihukum sama guru lainnya. Dari pancaran mata Ihsan terlihat mata seorang anak yang seperti dirinya menyerahkan permintaan tolong akan keadaan. Kemudian Ihsan bercerita kepada teman sebangkunya yang bernama Raja. Ihsan berkeinginan untuk pulang ke rumah karena di sini dia tidak punya teman. Pak Nihum pun mengecek setiap mata pelajaran Ihsan. Dia sadar bahwa sebenarnya Ihsan adalah penderita disleksia. Karena itu, dari beberapa buku tersebut melihat bahwa Ihsan sering terbolak-balik menulis. Ternyata, Pak Nihum bukan hanya mengajar pada sekolah ini. Dia juga mengajar di sekolah yang untuk anak berkebutuhan khusus. Disinilah Pak Nihum mengabdikan dirinya untuk benar-benar berkualitas dalam dunia pendidikan, terutama di pendidikan karakter. Suatu hari, Pak Nihum pergi ke rumah Ihsan.
dan terkuak fakta bahwa Ihsan adalah anak yang punya hobi melukis dan merakit sesuatu. Ihsan mempunyai imajinasi yang tinggi di dalam lukisan yang Ihsan lukis. Ihsan memiliki imajinasi tinggi. Dia sangat jenius, namun sangat disayangkan selama ini tidak ada yang paham dengan kondisi Ihsan. Pada suatu hari, Pak Nihum menceritakan tentang seorang yang masa kecilnya mengalami kesulitan dalam membaca dan menulis. Bahkan, orang itu selalu dapat ejekan karena kekurangannya tersebut. Hingga pada suatu hari, gagasan yang dicetuskan itu dapat berpengaruh dan dapat merubah dunia Ihsan. Ihsan pun takut kalau Pak Nikum menceritakan dirinya, hingga satu kelas nanti akan menertawakan dirinya lagi. Tapi ternyata salah. Pak Nihum ternyata menceritakan tentang Albert Einstein, Thomas Edison, dan beberapa tokoh besar lainnya, yang ternyata masa kecil tokoh-tokoh tersebut itu hampir sama dengan Ihsan, yaitu kesulitan dalam membaca dan juga menulis, yang biasanya disebut sebagai disleksia. Pak Nikum pun berkata, setiap orang mesti punya kekurangan dan kelebihan. Kelebihan yang dimiliki oleh orang lain, bahkan mungkin kelebihan itu bisa membuat dirinya sukses melebihi orang-orang yang lain. Di pelajaran Pak Nikum pun, Ihsan dapat mengekspresikan imajinasinya tanpa takut terkena hujatan seperti di kelas lainnya. Dan sampai pada saatnya, Pak Nihum pun datang ke kantor kepala sekolah hanya khusus untuk membicarakan tentang Ihsan kepada kepala sekolah. Dia bilang, banyak guru yang mengeluhkan Ihsan yang selalu mendapatkan nilai buruk di kelas atau di setiap mata pelajarannya. Guru pun membicarakan Ihsan bahwa dia lebih cocok masuk ke sekolah luar biasa. Namun Pak Nikum berkata lain bahwa Ihsan ini sebenarnya adalah anak yang cerdas, namun karena ia mengidap disleksia, makanya dia selalu sulit beradaptasi di setiap mata pelajaran. Nihum pun beralternatif, meminta izin khusus untuk Ihsan. Dirinya akan menambahkan pelajaran khusus buat membuktikan bahwa Ihsan ini sebenarnya anak cerdas berbakat. Bimbingan yang santai dan struktur dari Pak Nikum, perkembangan Ihsan pun mulai terlihat sedikit demi sedikit. Mulai dari kemampuan baca tulis hingga kemampuan matematikanya. Pertama kalinya, Ihsan merasakan ketenangan dalam belajar yang selama ini teman-teman dia nggak pernah dapetin di sekolah maupun di rumah. Pada suatu hari, orang tua Ihsan pergi ke sekolah untuk membuktikan. Dia mencari artikel di internet. Tujuan Bapak Ihsan ialah membuktikan kalau mereka peduli sama Ihsan. Lewat usaha mereka mencari artikel tentang disleksia di internet. Pak Nihum pun bilang kepada orang tua Ihsan kalau kepedulian dan kasih sayang itu nggak cukup lewat cari artikel di internet saja, tapi lewat lisan dan juga perbuatan baik itu ke samping rasa kasih sayang ataupun dari sebuah pelukan. Ketika akan sadar bahwa selama ini dirinya nggak pernah nunjukin rasa sayangnya, selain kemarahan dan pukulan terhadap Ihsan. Dengan rasa malu, Bapak Ihsan ninggalin ruang Pak Nihum hingga air matanya itu tidak bisa terbendung lagi. Apalagi ketika dirinya lihat Ihsan, anak kandungnya sendiri yang polos, lagi membaca di dekatnya. Pada suatu hari, sekolah mengadakan lomba melukis yang boleh diikuti oleh semua murid dan guru-gurunya. Pada saat lomba akan dimulai, Ihsan pun tidak ada di tempat manapun. Ternyata, sebelum lomba dimulai, pagi-pagi buta, ia pergi ke kolam sekolahannya untuk cari inspirasi apa yang bakal dia lukis. Sampainya di sekolah, dia bisa langsung memperhatikan pemandangan yang ia lihat tadi paginya. Nah, untungnya berkat acara itu, banyak guru yang mulai terbuka hatinya. Dari awalnya para guru galak dan keras, di acara itu mereka kayak nggak ada batasan buat dekat sama murid-muridnya. Mereka kagum dengan lukisan yang dibuat oleh Ihsan. Kelihatannya sangat tersentuh hatinya
Pak Nihum pun melukis wajah Ihsan. Ihsan tersentuh karena lukisan Pak Nihum itu benar ternyata adalah wajah dirinya. Pada puncak acara, kepala sekolah pun mengumumkan siapa yang akan jadi pemenangnya. Nantinya, dua lukisan yang menang itu akan digunakan sebagai cover sampel buku tahunan di sekolah itu. Bisa nada 2 Juli, yaitu seniman besar, tapi nggak disebutin namanya. Menurut juri, ada dua lukisan yang hebat yang sampai-sampai juri bingung mau ngasih gelarnya ke siapa. Akhirnya, kepala sekolah pun mengumumkan bahwa Ihsanlah pemenangnya. Kepala sekolah memberikan hadiah secara eksklusif dan buku tahunan kepada orang tua Ihsan. Kepala sekolah pun menyuruh orang tua Ihsan menuju ke wali kelasnya dan mengambil rapot. Seketika itu, orang tua Ihsan pun terkejut. Berkat Pak Nihum, Ihsan dapat menemukan jati dirinya. Dan pada saat itu pun bisa mengerti satu sama lain. Akhirnya, keluarga ini lebih baik daripada sebelumnya. Pesan yang dapat saya simpulkan ialah, setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tugas orang tua ialah mendidik, serta memberikan yang terbaik buat anaknya. Tentu dengan arahan yang tidak membebani dan membuat anak itu senang. Sekian tugas resum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.